Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari Prodi BGSD semester 2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS presentasi pendidikan kewarganegaraan dari dosen Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD. Kali ini saya akan ke bagian tugas presentasi UAS presentasi tentang bab 5, bagaimana harmoni, kewajiban dan hak negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansik. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpandare, sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern. Dan akhirnya, orang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Notonagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan satu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenohika yang menempatkan kaisar sebagai memiliki kuasa absolut terhadap rakyatnya. Alis Jahbana 1978. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban negara-negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Pasal 23A Undang-Undang 1945. Kewajiban perpajakan warga negara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
menghitung atau memperhitungkan pajak, membayar pajak yang terutang, melaporkan pajak. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara. Kita mendapatkan fasilitas dan infrastruktur, kita mendapatkan subsidi pangan dan bahan bakar minyak, mendapatkan transportasi massal, juga pelayanan kesehatan, dan tatkala juga kita mendapatkan pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup. Itulah manfaat pembayaran pajak bagi warga negara. Apa simpulan Anda tentang rumusan dalam pasal-pasal Undang-Undang NR Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi aturan tentang dasar tentang hak dan kewajiban? Benarkah bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan kewajiban? Sumber hak dan kewajiban negara dengan warga Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, dunia Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda belajar lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. 3. Sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal dan hak dan kewajiban asasi manusia.